Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nafas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa melihat dunia ini, menikmati hidup ini, menikmati pemandangan yang seindah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keberkahan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masa Allah ya sahabat muslim semua, Allah menciptakan alam semesta ini yang begitu luas dan begitu indah, kita bisa mentafakurinya. Betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Agung, Allah Maha Segalanya. Sungguh luar biasa ya sahabat muslim semua. Allah menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Menciptakan alam semesta ini dengan kesempurnaan, keindahan yang sempurna. Maka tidak ada yang dapat menandingi Allah. Dan di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hari ini kebetulan saya lagi ada di tempat wisata di Lembang ya. Tapi di sini saya bukan mau membahas tentang alam, tentang indahnya pemandangan di sini. Tapi saya di sini mau membahas tentang sebuah doa. Doa agar anak menjadi soleh dan pintar. Doa ini diambil dari Al-Quran. Nanti saya bahas doanya satu persatu. Sambil kita menikmati keindahan alam ini, saya di sini mau berbagi doa. Doa yang tadi udah saya sebutkan, yaitu doa untuk anak supaya menjadi soleh dan pintar. Apa saja sih doanya itu? Pertama, kita baca Al-Fatihah 1 kali ya. Yang kedua, baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 5 1 kali. Yang ketiga, baca ayat kursi 1 kali. Dan yang keempat, baca surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah 3 ayat 1 kali. Dan yang kelima, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang keenam, baca surat Al-Falaq 1 kali. Dan yang ketujuh, baca surat An-Nas 1 kali. Nah, kita baca semua itu dibarengi kita punya wudhu ya. Kita punya wudhu, atau lebih bagusnya lagi saat ijabah, habis sholat asar atau tengah malam. Dan jangan lupa sebelum kita membaca, kita sediakan air di dalam gelas. Sediakan air di depan kita sambil kita membaca doa itu. Lalu setelah selesai membaca doa, membaca surat-surat yang tadi saya sebutkan, kita tiupkan ke dalam air itu. Dan sebelum ditiupkan, kita meminta kepada Allah, sebut nama anak kita. Mintalah kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, pintar, cerdas. Bukan saja dari makanan atau minuman yang dikonsumsi anak kita, yang kita berikan sama anak kita, minuman atau makanan yang sehat-sehat, yang bisa mencerdaskan anak kita menjadi pintar. Tapi kita juga harus dibarengi dengan doa supaya anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh, bukan saja pintar tapi soleh.
Nah, tentu saja setiap orang tua berharap memiliki anak yang soleh, pintar, dan cerdas, karena nantinya seorang anak akan membawa kita, akan mengangkat derajat kita, bukan saja di dunia, tapi dunia akhirat. Banyak anak yang pintar, yang cerdas, tapi dia tidak memiliki hati yang soleh, tidak memiliki perilaku yang soleh, yang akhirnya cuma akan menjerumuskan orang tua. Mungkin di dunia dia bisa membuat orang tua bahagia, senang, tapi kita juga perlu memikirkan hal-hal untuk akhirat. Kalau anak kita soleh, tentu saja dia akan mengangkat kita di akhirat nanti. Dia akan menjadi penolong kita, bukan saja mengangkat derajat kita di dunia, membuat kita bangga, membuat kita bahagia, membuat kita senang di dunia, tapi untuk dunia akhirat dia akan menjadi penolong. Dia yang akan menjadi penolong di akhirat nanti. Dan satu-satunya untuk supaya anak kita menjadi soleh, yang bisa menjadi penolong kita nantinya, adalah kita bisa menjadikan dia yang memahami tentang agama. Bukan saja kita mendoakannya, memberi makan makanan yang bagus, tapi kita juga perlu memasukkan dia ke pengajian-pengajian, mendidik dia dengan didikan agama. Masukkan ke pengajian-pengajian, atau lebih bagusnya ke pesantren, karena anak itu tergantung kepada orang tua. Anak mau dijadikan apapun, semua itu tergantung orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani, tetap semua anak tergantung kepada orang tua. Mungkin kita pernah lihat, pernah dengar, atau sering ya mendengar, melihat orang tua yang memaki-maki anaknya dengan kata-kata yang kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang tidak pantas, diucapkan untuk anak, ataupun tidak pantas didengar. Saking kesalnya orang tua dengan kelakuan anaknya, dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, padahal dia tidak sadar, entah tidak sadar atau tidak tahu seperti apa dia mendidik anaknya. Apakah anaknya dididik dengan didikan agama atau tidak? Nah, itu perlu kita renungkan. Ucapan itu adalah doa. Sekesal apapun kita sama anak, jangan pernah mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, apalagi kata-kata binatang. Bagaimana bisa anak menjadi anak yang soleh, sedangkan kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata binatang? Otomatis anak pun, kelakuan anak pun akan seperti binatang. Kalau kita pengen punya anak yang pintar, soleh, cerdas, jangan lupa doakan anak kita. Amalkan doa yang tadi. Jangan pernah mengenal lelah. Teruslah, yakinlah kepada Allah. Yakinlah doa kita dikabulkan sama Allah. Yakinlah kita akan memiliki anak yang bisa dibanggakan dunia akhirat.
Masukkan anak kita ke pengajian kalau kita tidak mampu untuk mendidiknya. Masukkan dia ke pesantren. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semuanya. Dan bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.